Shalom saudara, puji Tuhan ya kita bisa berjumpa kembali. Kita rasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, urapan hadiratnya luar biasa di menara doa saat ini saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku tentang judulnya adalah mengapa doa kita tidak dikabulkan. Nah, doa itu kaitan dengan doa ya saudaraku, upaya ya kan. Doa dan upaya kita ini ya, dikabulkan atau berhasil, ya kan? Apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan atau tidak? Penyebabnya tuh apa, saudaraku? Nah, Ayub, saudara, di dalam Ayub 35 ayat 13, ini ada satu kata yang buat saya ini kok jadi rema tentang teriakan kosong. Mari kita akan buka Ayub 35 ayat 13. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Sekali lagi saudara baca dengan bersuara saudaraku. Kita akan baca 1, 2, 3. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Jadi rupanya saudara Ayub atau ayat ini mengingatkan kita ada jenis doa yang ada isinya dan ada jenis doa yang kosong. Jadi teriakan kosong adalah doa yang tidak didengar Allah, tidak dihiraukan Allah. Jadi ada satu teriakan kosong, doa jadi teriakan kosong. Ini yang menyebabkan kenapa kok tidak dikabulkan. Usaha-usaha kok tidak berhasil. Pengharapan tidak menjadi kenyataan. Karena ada teriakan kosong. Saudara, doa yang tidak naik saudaraku. Ya, seperti halnya kita ingin buka sebuah pintu yang terkunci. Kita harus menggunakan anak kunci yang benar. Saudaraku, itu pentingnya. Kalau kita mau menggunakan mesin ATM, kita harus tahu PIN ATM kita. Demikian juga jika kita berdoa, kita harus mengerti rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Rahasia doa yang penuh dengan kuasa. Nah, Yakobus 5 ayat 16 katakan begini saudaraku. Yuk kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Jadi Rasul Yakobus menjelaskan bahwa rahasia doa yang penuh kuasa adalah terletak pada orangnya. Terletak pada orangnya, bukan pada apa? Perkataan doanya. Banyak orang minta bacaan doanya apa sih Pak? Bukan soal bacaan doanya yang akan menyebabkan saudara bisa berhasil. Itu memantra yang sering diberikan oleh paranormal. Ini bacaannya, iniannya. Bukan, saudaraku. Ya kan, doa sesuai dengan Alkitab. Doa orang percaya bukanlah doa dari bacaannya. Tuhan lihat orangnya. Katakan, doa orang benar. Jadi tekanannya di orang benarnya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi kita harus lihat di sini. Jadi kitanya, orangnya. Ya, makanya kita nih doa tuh bukan karena juga saya merasa bahwa gimana ya. Kita tuh memang punya, kita bisa datang kepada Bapa, saudara, dalam nama Yesus dengan bantuan siapa? Roh Kudus. Ya, kita bisa punya keberanian datang kepada Allah Bapa karena darah Yesus yang apa? Melayakkan kita, saudara. Sehingga kita punya keberanian. Nah makanya Alkitab katakan saudaraku di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saudara di sini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus Kristus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat
dosa. Ayat 16, baca yang keras sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini saudaraku, ini akan menjelaskan bahwa kekristenan ini bukan agama. Kekristenan bukan sekedar ritual, tradisi, keagamaan tentang bagaimana bacaan doanya gini, cara duduknya begini. Enggak, saudaraku, kekristenan adalah sebuah hubungan, saudara, dan keintiman, persekutuan dengan Tuhan. Ya, saudaraku Yesus Kristus. Makanya kita melihat ini karena masalah hubungan Kristenan, hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah, orangnya. Saudara, bukan bacaan doanya, saudaraku. Ya kan? Makanya ada istilah titip doa ya. Enggak ada itu titip doa. Orang Kristen enggak bisa titip doa. Dia harus doa ke Tuhan. Saudaraku, yang mengerti katakan amin. Kalau Pak tolong dukung doa. Orang kita minta orang berdoa untuk kita. Kitanya harus doa sama Tuhan. Baru itu doa penuh kuasa. Katakan amin saudara. Kalau kita suruh orang berdoa untuk pokok doa, untuk kebutuhan kita, tapi kitanya tidak mau berdoa, itu tidak akan pernah ada kuasanya. Nah, hari ini saudaraku yang Kristus, ya kan, saya ingin sharingkan, saudara, ada 4 jenis doa, ya kan, yang menjadi teriakan kosong di hadapan Tuhan. Saya ingin saudaraku, ya hati saya sih, ya, saya ingin selalu tiap hari mengajar supaya saudara dan saya, kita sama-sama belajar lah. Saya ngajarin karena saya sudah belajar duluan, yuk kita belajar, kita bertumbuh. Tujuannya satu, supaya kita ini makin kenal Yesus, makin cinta Yesus, makin takut Tuhan. Dan kita bisa melayani Tuhan. Lalu kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Supaya orang lain, saudara, setiap orang, saudara, mulutnya ada ucapan syukur kepada dia. Karena kebaikan yang dia terima lewat hidup kita. Katakan amin saudara. Ini doa kita. Ini adalah upaya-upaya kita seharusnya. Inilah pengharapan kita. Saudaraku, ya itu makanya saya coba gali firman-firman yang saya mau sharingkan kepada saudara. Itu mungkin firman-firman yang tidak terlalu yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi. Tapi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah ini, jadi saya ingin setiap kita berhasil. Doa-doa kita menjadi doa-doa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau belajar saudaraku? Katakan amin. Ya, kita perlu mengetahui, kita perlu belajar supaya kita bisa menghindari melakukan doa-doa yang kosong, upaya-upaya kosong yang menyebabkan pengharapan kita tidak berhasil menjadi kenyataan. Ini yang pertama saudara kita belajar. Ya, saya dapetin satu ya. Kenapa doa kita jadi teriakan kosong di hadapan Tuhan? Sehingga Allah atau yang Maha Kuasa tidak menghiraukan doa kita. Pertama, kita berdoa tanpa disertai apa? Kasih dan belas kasihan terhadap orang lain. Kita doa, kita orang yang suka doa, suka ibadah. Tapi kita ini nggak ada kasih dan belas kasihan. Egois. Saudara, kejam. Maunya ngambil terus untung. Bagaimana? Nah ini. Nah ini yang membuat doa kita jadi teriakan kosong. Kita mau dong doa kita seperti kayak pistol, ada bukan peluru kosong, tapi peluru yang ada isinya. Penuh kuasa. Saudara mau katakan amin. Nah Amsal 21 ayat 13 katakan begini. Siapa menutup telinganya bagi apa? Jeritan. Kalau orang bisa menjerit saudaraku, pasti ya kan ada sesuatu yang apa? Sakit. Jeritan orang lemah. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima apa? Jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi doa kita akan menjadi teriakan yang kosong
Bila mana kita tidak peduli terhadap jeritan orang lemah. Saya tuh sambil tadi doa. Ya saudara, sepertinya tuh Roh Kudus tuh mengajar saya tadi. Waktu kita doa, Tuhan Yesus, Bapa dalam nama Yesus, waktu dalam hadirat, beri kami hati ya yang lembut, supaya kami bisa peka, mendengar seruan, jeritan orang lemah. Tadi kita doa itu kan, saudaraku. Nah, Tuhan kasih satu pengertian saya begini, orang lemah itu orang yang mana? Lemah rohaninya. Orang lemah rohaninya. Dia menjerit apa? Ya orang lemah rohani, anggaplah dia salah, buat salah sama kita. Ada kesalahan, ada kegagalan secara rohani, secara moral. Ketika dia datang, dia menjerit, ampuni aku. Ampuni aku. Kita kan sering dengar khotbah suruh ngampunin kan? Ya kan? Sering kan suruh ampunin. Sekarang nih ada orang-orang yang menjerit, minta diampuni. Itu orang lemah, karena orang ada di bawah kita. Kalau orang salah, orang melanggar, itu ada di bawah. Mau dia jabatan tinggi, kalau dia salah. Saya baca satu cerita saudara, ini cerita nyata. Jadi seorang penulis ini dia bilang begini, waktu itu kami jalan keluar kota bersama dengan paman saya. Paman saya ini adalah seorang hakim tinggi, jabatannya hakim tinggi. Ya, bersama dengan ini kan, ya, paman saya ini adalah adik daripada bapaknya, katanya dia bilang omnya. Hakim tinggi, kami naik. Nah, rupanya yang nyetir itu juga adalah paman dia juga. Saudaraku, yang hakim tinggi ini tidak nyetir, ya kan? Dia melanggar daripada rambu lalu lintas. Itu jelas-jelas. Lalu di situ ada polantas saudara. Stopin polantas. Pangkatnya rendah. Tidak tinggi. Ya kan. Dia ngomong-ngomong lalu mau ditilang. Lalu saudara apa yang terjadi? Si paman yang adalah hakim tinggi turun. Ya kan. Minta supaya gini. Wow, ini. Berdebat lah pokoknya. Kamu jangan macam-macam. Ini saya nih hakim tinggi. Ya kan. Saya ini hakim tinggi, kamu gak usah tilang. Dia ngomong gitu di dalam ceritanya. Apa jawaban si polisi? Polisinya jawab begini, kalau bapak seorang hakim tinggi, seharusnya bapak tuh tahu hukum. Bapak harus ingatkan keluarganya yang nyetir ini, supaya jangan melanggar hukum. Pada waktu polisi ini berbicara seperti itu, walaupun dia pangkatnya rendah, walaupun mungkin dia status sosialnya lebih rendah dari si hakim, pangkat, ya saudara, ekonominya lebih rendah. Saudara tahu, ya kan, dia tuh ada di atas. Walaupun dia hakim tinggi, kalau dia menyetujui, ya kan saudaraku, kesalahan, pelanggaran, dia tetap ada di bawah. Ya akhirnya saudara, hakim ini melembut. Ya, dia tadi mau pakai power, melembut. Ya sudah, mohon kami dimaafin. Ya, terus ada polisi dengan bijak, dikasih lagi SIM-nya. Saya kasih Pak, lain kali tolong beritahu keluarga ini, saudaranya ini, jangan melanggar hukum lagi. Saudaraku Yesus. Jadi saya mau beritahu kepada kita semua, doa kita tidak akan menjadi teriakan kosong. Kalau kita mau mendengar jeritan orang lemah, katakan amin. Itu penting. Kadang orang salah, dia udah jerit minta diampunin. Kalau saudara bilang, ya saya ampuni. Saya bebaskan kamu dari penghukuman. Saya tidak akan ngecap kamu lagi. Saya akan berikan kamu kesempatan. Dan saya berdoa, saya berharap bahwa Tuhan akan ubah hidup kamu. Itu keren banget. Saya bisa kasih, katakan amin saudara. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kalau orang udah salah sekali, kita cap dia, kita buat stigmanisasi, dia kayak gini lah udah. Gak bisa berubah. Hati-hati lu sama dia, nanti dia gini. Kita ngomong ke segereja, kita ngomong ke semua orang, hati-hati dengan dia. Ibu bapak saudara kasih dalam Kristus, ketika kita bisa mendengar jeritan orang lemah, dia bisa lemah secara apa? Jasmani. Mungkin karena sakit, tolong bantu aku, doakan. Tolong, saya ini sakit, saya tidak punya uang untuk berobat, untuk beli obat. Ketika saudara
bisa mendengar jeritan orang lemah dan bertindak. Saya percaya ketika saudara menjerit ke Tuhan, teriakan saudara bukan teriakan yang kosong. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang Kristus. Kita contoh Yesus ya. Matius 14 ayat 14 katakan begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14 baca keras 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, ini kisah. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, saudaraku, bahwa itu kisah di mana Yohanes Pembaptis, yaitu saudaranya Yesus, itu kan dipenggal kepalanya saudara. Ya, oleh Herodes atas permintaan istrinya, saudaraku. Lalu murid-muridnya, orang-orang memberi kabar, saudaraku, bahwa Yohanes Pembaptis mati dipenggal. Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu dekat, saudara. Secara emosional sangat dekat. Ikatannya sangat kuat. Bahkan Yohanes Pembaptis inilah orang yang menyiapkan jalan buat pelayanan Yesus, buat kedatangan Yesus, saudaraku. Nah, pada saat itu saudara tahu, sekalipun Yesus berduka cita karena mendapat kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis saudaranya. Saudara perhatikan, tetapi karena orang banyak mengikuti dia. Orang banyak mengikuti dia ini, mereka adalah orang-orang yang dalam kebutuhan. Membutuhkan pertolongan Yesus. Yesus tuh peka dia, sensitif. Dia bisa dengar jeritan daripada orang banyak ini. Alkitab katakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, kita harus latih. Saya juga harus latih. Ketika kita lihat orang, mungkin dia gak mencerit minta tolong sama kita. Tapi kalau kita bisa, saudaraku, menangkap. Saudara, mendengar. Saudara, kita punya hati yang lembut. Selalu melihat tergerak hati kita dengan belas kasihan. Saya yakin doa kita menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Yang dikatakan amin. Kita tahu ya, saudara, ini luar biasa. Dampaknya apa? Di sini dikatakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ayat selanjutnya bukan cuma menyembuhkan orang sakit, Yesus juga memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan apa? Roti dan ikan. Ini luar biasa. Makanya kenapa kok Yesus waktu dia berkata kepada Bapa, Bapa, aku bersyukur padamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Saudara, selalu mendengarkan aku. Saudara, cuma satu doa Yesus yang gak dijawab. Saudara tahu di mana? Di Taman Getsemani. Kalau bisa cawan ini lalu. Karena memang Yesus juga tahu, saudaraku, bahwa tugas dia untuk naik di atas kayu salib. Yang pertama saudara, hari-hari ini sesusah apapun kita. Mungkin saudara bilang, aku juga lagi susah Pak. Secara ekonomi, bagaimana aku bisa mau bantu? Pak, saya juga lagi susah. Ya kan, gimana saya mau bisa perhatian sama orang? Dengar baik. Justru saudara, di saat-saat sulit inilah, ketika saudara membutuhkan pertolongan dari yang maha tinggi, saudara harus belajar. Kita harus belajar peka, lembut. Selalu hati kita tergerak dengan apa? Belas kasihan sama orang lemah. Lemah secara rohani, lemah secara jasmani, lemah secara sosial, lemah secara apa? Keuangan. Coba saudara, saya percaya Allah, kebaikannya, kemurahannya akan mengikuti saudara seumur hidupmu. Ini penting, satu hal ini penting. Kenapa orang kok udah doa gak nih? Ya karena dia gak pernah peduli. Kemarin sharing sama waktu makan, kita bilang begini, mau gak kita ya dalam hidup kita nih sebisa-bisanya. Ya kan istilahnya kan mau jadi berkat buat orang lain. Kita kan mau kan diberkati dan jadi berkat saudara, katakan amin.
Artinya prinsip sehari-harinya gampang dimengerti begini. Kalau orang-orang yang ada sekitar kita, yang berhubungan dengan kita, biarlah mereka mendapatkan keuntungan dari kita. Katakan amin saudara. Sehingga gak ada istilah, waduh aku kemakan dari dia. Gak ada. Saudara, kan memang kita mau jadi berkat, mau jadi saluran berkat. Katakan amin saudara, sesuai dengan porsi yang Tuhan mau taruh di hati kita. Secara rohani. Orang kalau dekat sama kita, dia jadi rohaninya makin meningkat. Apa ya kan saudaraku? Yang kedua, dia makin sehat, makin seger. Hubungannya makin luas. Bukan karena bergaul sama kita, hubungan dia jadi makin sempit. Karena kita ini kan, kita mau kekepin dia, mau berkuasa atas hidup. Jangan. Yang keempat, dia bisa makin makmur. Saudara, katakan amin, dia jadi untung gak apa-apa. Jadi untung, jadi berkat saudaraku. Yang mengerti kata apa? Kadang-kadang kita berpikir, woi untungnya kebanyakan dia. Kita takut orang untung dari kita. Kalau kita Kristen, kita gak khawatir, gak takut. Orang jadi untung karena kita. Katakan amin saudaraku. Kalau prinsip ini ada, saya yakin. Saudaraku, ini yang menjadi hati Tuhan buat setiap kita. Saya jalanin kok saya sampai hari ini. Saudara, saya jalanin hari ini prinsip saya. Orang kenal saya, mau dia orang di atas saya, mau sama atau di bawah. Biarlah saya ingin dia untung. Pakai istilahnya untung secara rohani. Apa yang saya bisa beri. Tapi gimana kalau Tuhan berkati saya, memberi lewat orang-orang ini. Saya terima dengan ucapan syukur. Dengan rasa hormat, rasa bangga kepada saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, enggak bilang, aku gak minta loh. Itu sombong. Kita tetap terima. Yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya teriakan kita, doa kita bukan jadi teriakan yang kosong di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa penyebabnya menjadi teriakan kosong? Yang kedua adalah kita berdoa tanpa memiliki sikap, hormat, dan saling menghargai. Saudara, 1 Petrus 3:7 di sini dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami, saudara perhatikan nih suami. Bagi seorang istri, perkataan suami itu penting. Penting. Seorang istri mendapatkan rasa aman, itu dari mana? Dari perkataan suaminya. Seorang istri merasa dikasihi dari perkataan suaminya. Saudaraku, oleh sebab itu perkataan suami haruslah seperti Kristus. Coba kita baca Efesus 5 ayat 25 saudara. Ini seringkali dibacakan pada waktu pemberkatan nikah. Tapi dalam prakteknya sehari-hari harus dijalanin ini saudara. Coba kita lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaatnya di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perkataan seorang suami seharusnya menguduskan, menyucikan istrinya. Jadi saudara, istri itu harus diisi saudara, hatinya dengan apa? Firman. Dan kata-kata yang semangat, kata-kata kekuatan, doa-doa kita. Itu istri harus diisi di hatinya. Diisi dengan kasih Tuhan. Istri juga harus diisi otaknya dengan apa? Pengetahuan. Yang ngajar siapa? Suami harus bikin isi tambah pinter. Baru terakhir saudara, istri akan mahir mengelola rumah tangga dalam segala aspek. Urus anak, urus uang, urus semuanya yang berdampak kepada kantong suami akan makin tebal. Katakan amin saudaraku. Kalau kita nggak pernah kontribusi ke situ, istri akan terus merongrong. Nah, sebaliknya saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang di atas, itu peran suami dari kata-kata. Itu boleh kata-kata. Karena Kristus itu juga
kata-kata. Saudaraku, jadi perkataan seorang suami seharusnya menguduskan, menyucikan istrinya. Perkataan seorang suami seharusnya bisa membuat istrinya cemerlang, tanpa kerut atau cacat. Katakan amin saudara. Ya istri, itu istilah Alkitab ya. Maksud saya tuh, ya istri pasti bisa kerut lah kalau sudah umur, istri kita udah umur misalnya 60, 70, apalagi 80 sudah bisa kerut. Tapi yang di dalamnya ini, saudara, cemerlang. Makanya sebagai seorang suami kita ditugaskan, ini berat nih suami ini. Harus jadi imam, harus jadi nabi. Saudara, juga harus jadi apa? Raja. Fungsi suami itu 3, raja yang mengatur, yang memerintah, yang berkuasa di rumah. Berkuasanya dengan apa? Kasih. Sebagai imam yang membawa doa-doa ke hadapan Tuhan. Sebagai nabi, nyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Saudara, supaya istri dan anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Nah, sebaliknya peran istri itu apa? Efesus 5 ayat 22-24 katakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk. Tunduknya apa saudara? Hormati. Hargai suamimu. Perhatikan ayat 23. Karena suami adalah apa? Kepala istri. Ingat lo istri, suami itu kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Perhatikan ada kata ini. Saya gak garis miring. Saya bikin miring nih kalimat ini. Dialah, baca yang keras, yang menyelamatkan tubuh. Kepala. Kepala itu yang menyelamatkan tubuh. Tubuh, anggota tubuh yang namanya tangan bisa patah, bisa diamputasi. Tapi tubuh tetap bisa hidup. Tapi kalau kepala ini hancur, otaknya bececeran. Walaupun tangan masih hebat, kaki masih hebat, saudaraku, dan lain sebagainya, anggota tubuh masih hebat. Tapi kalau kepala sudah hancur, tidak bisa. Ketika seorang istri bisa menghormati, menghargai suaminya yang adalah kepala, jemaat bisa menghargai Kristus yang adalah kepala jemaat, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Banyak kan minta maaf. Ya kan saudara, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Karena nature perempuan dari Kejadian pasal 3, dia berusaha untuk bertindak lebih dulu, mengambil keputusan lebih dulu, tanpa memberitahu suaminya. Ini namanya sikap tidak tunduk, sikap tidak menghargai dan menghormati. Itu Hawa. Ketika salah dalam bertindak, saudaraku, suami karena gak mau ribut, Hawa ikut makan, Adam ikut makan, dua-dua terbuang. Kalau suami diem dan terus diem, nurut, jangan itu berbahaya. Bukan berarti aku sudah menang, aku baca atur semua, mau berkuasa atas suami. Hati-hati ibu. Ini kok dapat pesan ini hari ini. Saya selama setahun jarang bicara soal keluarga dan pernikahan. Karena ini doa. Banyak ibu-ibu doa sampai kaing-kaing kasalnya. Minta maaf dah istilah pakai kaing. Nangis, cerit. Kok kosong, teriakan kosong. Coba cek hatinya. Apakah ada rasa hormat? Ada bisa menghargai kepala. Yaitu suami. Ini penting. Sikap saling menghargai dan menghormati ini perlu ditumbuhkan di dalam keluarga. Supaya bisa menciptakan atmosfer iman, damai sejahtera, sukacita di tengah keluarga. Yang merupakan syarat penting dari doa yang efektif dan penuh kuasa. Katakan amin saudara. Saudara, tadi saya salah nyebut Kapernaum. Kapernaum banyak mujizat karena mereka menghormati Yesus ya saudara. Itu di Nazaret. Matius 13 ayat 57-58, Yesus tidak dihormati, tidak dihargai oleh orang-orang Nazaret. Saudaraku, di sini dikatakan orang Nazaret itu kecewa dan menolak Yesus. Karena dia ini bukan siapa-siapa. Karena orang Nazaret tahu banyak, kenal dekat sama Yesus dan keluarganya, tahu banyak. Makanya saudaraku, kalau kita bisa
kenal dekat sama seseorang yang merupakan karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saluran berkat Tuhan buat setiap kita. Kalau kita bisa kenal dekat, kita tahu banyak, tapi kita tetap bisa respect, honor, menghargai dan hormat sama dia, berkat Tuhan itu turun buat kita. Sering kali kalau kita udah terlalu dekat dan tahu banyak tentang orang, rasa hormat kita hilang. Gak bisa menghargai. Udah deket, tenang, aku tahu. Ini hati-hati, jangan sampai roh Nazaret masuk di tengah-tengah kita. Makanya kalau saudara lihat, orang tuh udah tahu banyak sama pendetanya, susah untuk dapat blessing. Saudara sendiri, ini ngeri, makanya kengerian. Saya sangat ini kan, makanya ini perlu harus jaga jarak dari tabut, gitu saudaraku. Nah ini ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kata Yesus, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi ada kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang dekat nih dengan seorang yang jadi anugerah Tuhan atau pemimpin rohani, hamba Tuhan. Dekat. Rasa hormatnya kurang, mungkin menghargai. Lalu dia cerita kemana-mana. Ini akan menyebabkan saudara, seperti Yesus berkata, dia tegur kan. Waktu itu orang Israel tuh banyak yang kelaparan. Tapi Allah tidak mengutus Nabi Elia ke janda-janda yang ada di Israel. Tapi justru janda bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi janda di Sarfat. Kenapa? Karena orang Israel, janda Israel sudah kena ujaran-ujaran kebencian. Dari siapa? Isabel saat itu. Banyak orang di Israel yang sakit kusta waktu zaman Elisa. Tapi kenapa kok tidak ada yang disembuhkan? Hanya Naaman yang disembuhkan, bukan orang Israel. Ini bicara satu hal itu saudara. Rasa hormat dan menghargai. Saya berdoa, saudara, kita semua, ayo kita latih. Kita dekat, kadang dekat sama suami, dekat sama istri, orang tua sama anak, atau sama siapapun. Jangan sampai kehilangan rasa hormat dan saling menghargai. Katakan amin saudaraku. Nah ini. Yang ketiga saudara, saya ingin bagikan, ini ada penting saudaraku, bahwa apa yang kenapa kok doa kita jadi teriakan kosong di hadapan Tuhan? Karena kita berdoa tanpa disertai, ya apa? Hidup dalam apa? Pertobatan. Yesaya 1 ayat 15-16 katakan begini. Apabila kamu menengadah tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab apa? Tanganmu penuh dengan apa? Darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat dosa. Jadi saudaraku yang Kristus, dosa, kejahatan, kekejaman itu menghalangi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Allah menolak doa-doa orang yang hidup tanpa pertobatan. Saudaraku, Amsal 28 ayat 13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Jangan nyimpen dosa. Saudara, gak akan beruntung. Tapi Tuhan mau apa saudaraku? Siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Hari-hari ini saudara, kita butuh yang namanya apa? Kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kita butuh disayang oleh Tuhan. Saudara mau gak disayang Tuhan? Jangan nyimpen pelanggaran. Jangan nyimpen dosa. Dosa diri sendiri maupun dosa orang lain. Jangan disimpan di sini. Akui Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku nyimpen dosa orang lain ini. Kita suka nyari-nyari. Kita udah belajar tentang pelajaran kisah di Bet-Semes. Ada banyak orang tuh seneng denger berita atau nyari-nyari berita tentang kejelekan-kejelekan si A, si B dan lain sebagainya. Lalu kita puas kalau misalnya ada penghukuman buat dia. Ini bukan hiburan yang sehat. Saudara, ini akan bisa merusak, meracuni daripada roh kita, roh doa kita. Saudaraku yang Kristus, hari ini ya kan kita harus perlu satu hal, doa tiap hari. Kalau kita berdoa,
sertai minta hati yang mudah bertobat. Katakan amin saudaraku, bertobat. Minta kepekaan, kelembutan di hati. Saya percaya inilah kunci saudaraku. Ya kan, ada doa orang Farisi, doa tanpa pertobatan. Doa pemungut cukai, doa dengan pertobatan. Orang Farisi berdoa untuk dilihat orang, untuk dipandang oleh orang. Tapi pemungut cukai dia berdoa, mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Jadi setiap kali kita doa, saudara jangan sampai lewatkan unsur apa? Pertobatan ini. Katakan amin saudaraku. Ya, pertobatan membuka pintu belas kasihan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya kan, doa kita bukan lagi menjadi teriakan kosong di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup dalam apa? Pertobatan. Katakan amin saudaraku. Kita semua tidak ada yang sempurna. Perhatikan, saya apalagi jauh dari sempurna. Tapi kita harus sama-sama setiap kali kita datang sama Tuhan, kita selalu bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Kalau ada renunganku yang salah, ampuni aku. Ada kata-kataku yang salah, ampuni aku Tuhan. Kalau ada perbuatanku atau niat-niatku yang salah, ampuni. Supaya kita butuh yang namanya diluputkan, dilindungi, dipelihara, diberkati hidup kita. Ini penting saudaraku yang serius. Saya percaya saudara diberkati dengan pesan ini. Yang keempat saudara, apa sih yang menyebabkan doa kita menjadi teriakan yang kosong di hadapan Tuhan? Karena kita berdoa tanpa disertai apa? Iman. Kita doa, hanya doa saja, keluar dari mulut, tapi di hati mana mungkin, gak percaya, aku bukan itu. Kalau saudara berdoa dan berusaha, saudara sudah berusaha, saudara sudah berdoa, saudara udah usaha, udah nyoba, coba mantepkan di hati. Percaya bahwa Tuhan jawab, Tuhan buat saudara berhasil. Katakan amin saudara. Kadang-kadang kita ini udah doa, kita ini udah usaha, tapi kita sendiri yang membatalkan untuk bisa jadi berhasil. Saudara bisa nggak yakin, akibatnya kita kerjakan dengan setengah hati. Saudara, apapun yang saudara sudah doakan, apapun yang saudara sedang kerjakan, didoakan, dikerjakan, didoakan. Terus percaya. Alkitab katakan Markus 11:24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tadi kita doa, Roh Kudus bilang, coba lihat jawaban doanya. Kalau kamu bisa lihat jawaban atas doamu, kamu bisa lihat hasil dari usahamu, pekerjaanmu, maka Tuhan akan memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kamu doakan, pikirkan dan kerjakan. Yang percaya katakan amin saudara. Beri kemuliaan buat Yesus.